aja dari pertama ke sampai nasional dulu. Yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wirausaha adalah gabungan dari dua kata, yaitu yang kata masing-masingnya berarti wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha itu merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Tujuan berwirausaha adalah: 1. Mewujudkan gagasan inovatif, 2. Menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, 3. Mengubah tatanan ekonomi dengan mengenalkan produk, layanan, serta menciptakan pengelolaan dengan menggali bahan-bahan mentah baru. Yang keempat, menciptakan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah-masalah. Yang kelima, mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Yang keenam, menemukan cara-cara berpikir yang baru dan melakukannya dalam bidang usaha. Nah, selanjutnya ada manfaat. Jadi kami menyampaikan 4 manfaat. Yang pertama, manfaat wirausaha itu membuka lapangan kerja baru. Dan tentu saja kalau suatu wirausaha sedang berkembang, kayak sebuah toko lama makin besar, itu kan nggak mungkin dikerjain oleh satu orang aja. Dia butuh orang lain untuk membantu dia, butuh karyawan lah. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau menciptakan wirausaha, pasti kan namanya ekonomi itu selalu berputar, teman-teman. Jadi kayak dia beli modal, dia bayar uang sewa, itu ekonomi di daerah tersebut tetap berjalan dan selalu bertumbuh. Lalu yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai bidang yang dia suka. Nah, ini kayak misalkan dia misalkan dia suka dengan alat olahraga, dia ketika dia membuka toko olahraga, dia bisa lebih totalitas gitu. Dia ngerti apa yang dia jual, dia bisa menjualkan dengan baik. Terus yang keempat, mengetahui hal-hal yang sedang tren. Ini kayak sekarang mungkin zaman-zaman makanan tuh dikasih mozzarella, pabrik kasih mozzarella, atau dulu sempat green tea, zaman-zaman green tea, jadi nggak ketinggalan zaman, sehingga dia usaha yang dia lakukan tuh nggak mati ketinggalan zaman. Selanjutnya itu ada tahapan kewirausahaan. Tahap pertama itu ada di tahap awal. Biasanya di tahap awal ini seorang wirausahawan itu dia tuh lagi membangun niat, ngumpulin modalnya, lagi menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan wirausahanya nanti. Terus juga ada pengembangan bisnis yang pertama, ini dia itu sedang melakukan berkaitan sama ekonomi. Ketika seorang wirausaha dia secara langsung berperan dalam pertumbuhannya. Pada tahap ini seorang wirausaha mengelola semua aspek-aspek dalam bisnisnya, baik itu termasuk keuangan, sumber daya alam, marketing dan sebagainya, untuk bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih tumbuh lagi. Terus selanjutnya menjaga bisnis, kan seorang wirausaha itu juga mengembangkan bisnisnya ya, yaitu juga menjaga bisnisnya agar bisnisnya itu nanti gak turun lagi, biar terus tumbuh terus bisnisnya. Selanjutnya ini berkaitan sama yang sebelumnya, pengembangan berkelanjutan. Kan udah menjaga, pasti kita sebagai manusia juga terus ingin bisnisnya berkembang ya. Jadinya pengembangan ini akan terus dilakukan sekaligus sama menjaganya lagi bisnisnya itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kewirausahaan. Yang pertama ada disiplin, yang tentu saja kita tahu itu sangat penting ya buat seorang wirausahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan itu harus memiliki sikap kedisiplinan yang tinggi. Disiplin berarti ketepatan komitmen wirausahaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Hal tersebut berlaku menyeluruh dalam ketetapan waktu terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Yang keduanya ini komitmen tinggi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahaan itu harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi dalam kemajuan, terlebih terhadap konsumennya. Seorang wirausahaan juga harus menjaga komitmennya kepada konsumen supaya nama baiknya terus terbaik, terjaga, dan wirausaha tersebut mendapat kepercayaan dan komitmen. Selanjutnya itu ada jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seorang wirausaha. Padahal itu kejujuran itu seorang
kewirausahaan itu akan berdampak langsung dalam kelangsungan kewirausahaan itu tersebut. Jadi ketika kejujuran udah dijunjung tinggi sama wirausahaan itu, maka kepercayaan terhadap konsumen itu akan meningkat. Yang selanjutnya kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingannya, maka seorang wirausahaan itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas itu sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju dan penuh dengan gagasan-gagasan yang baru dan berbeda dengan produk-produk yang telah ada saat ini. Selanjutnya ada mandiri. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan untuk melakukan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. Selanjutnya ada realistis. Tentu saja seorang wirausahaan itu harus realistis terhadap masa depannya juga. Seorang yang dikatakan realistis itu bila seorang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan yang berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Banyak wirausahaan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena tidak bersikap realistis, tidak objektif, dan tidak rasional dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dimiliki seorang wirausahawan? 1. Seorang wirausaha harus mampu berpikir secara kreatif, yaitu dengan berani keluar dari kerangka bisnis yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, seorang wirausaha juga harus bisa membaca arah perkembangan dunia usaha. Misalnya, saat ini sedang maraknya penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, seorang wirausaha harus dapat menunjukkan nilai yang lebih dari produk yang dimilikinya agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkan terlalu mahal. Yang keempat, seorang wirausaha perlu menunjukkan sebuah kerjasama tim, sikap, leadership, kebersamaan, dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Yang kelima, seorang wirausaha harus mampu membangun personal approach yang baik dengan lingkungan sekitarnya dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraihnya. Yang keenam, seorang wirausaha harus selalu mengupgrade ilmu yang dimilikinya untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankannya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara membaca buku, artikel internet, ataupun bertanya pada yang ahlinya. Yang ketujuh, seorang wirausaha harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemen dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk mempelajari segala situasi bisnis atau usaha yang cepat berkembang dan berubah sangat cepat. Untuk itu perlunya daya kreativitas yang tinggi, analisis yang baik, intuisi yang tajam, kemampuan networking yang mendukung, serta strategi jitu dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Selanjutnya ada faktor hambat. Yang pertama itu tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama membuat usaha kurang berhasil. Ini kayak dalam manajerial waktu ataupun manajerial dalam memanage keuangan. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik menvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasi operasi perusahaan. Nah, kita tahu pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Jadi biasanya orang yang nggak punya pengalaman itu kalau ada masalah dikit dia bisa panik, goyang, nggak bisa berpikir jernih. Beda kalau orang yang punya pengalaman dia bisa lebih santai kalau ada masalah. Sehingga bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah gitu. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan. Terus keliruan dalam pengeluaran aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Jadi jangan sampai
pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan. Terus yang keempat, gagal dalam perencanaan, ya udah jelas. Karena kalau dari perencanaannya aja udah gagal, gimana eksekusinya nanti. Terus yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan tukar beroperasi karena kurang efisien. Terus selanjutnya kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Jadi kalau misalkan ada banyak barang peralatan yang rusak itu kan harus beli lagi. Kalau ada barang yang hilang, mungkin kalau 1 kali 2 kali beli masih mending. Tapi kalau udah sering rusak dan sering beli itu kan nambah-nambahin pengeluaran. Jadi sayang duitnya. Terus yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Sikap yang setengah-setengah dalam usaha mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan siap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal menjadi lebih besar. Jadi harus lebih totalitas saat berwirausaha biar usahanya jadi menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Terus yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan pilihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahaan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani melakukan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Jadi kayak mengikuti tren yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana cara membangkitkan semangat kewirausahaan? Iya. Pedagang eceran, kalau kayak di dekat rumah kita mungkin seperti ada pedagang asongan atau yang warung-warung kecil-kecil, nah itu kayak usaha retail atau kayak mungkin sejenis kalau boleh nyebut Indomaret, Alfamart itu juga termasuk retail karena dia hanya menjual karena seperti menjual eceran doang, bukan dalam skala besar. Terus juga ada startup bisnis kan kita udah di HP-nya gede banget yang mana semuanya itu menggunakan internet. Jadi startup bisnis ini termasuk industri digital. Ini juga paling dipilih sama pelaku usaha baik itu skala rumahan, skala omset juta rupiah karena ini bisa dilakukan di mana aja. Terus terakhir ini ada industri kreatif. Kalau industri kreatif ini lebih ke kebanyakan yang melakukannya ini kayak sejenis freelancer karena industri-industrinya ini lebih ke kayak desainer, penulis, copywriter ataupun yang bisa digunakan di mana saja gitu. Oke, dari semua materi yang telah kita paparkan, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, wirausaha itu adalah sebuah inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Dalam melakukan sebuah wirausaha, terhadap banyak faktor yang mempengaruhinya, yang dapat berdampak pada jalannya suatu wirausaha. Jika faktor-faktor tersebut dapat dipahami oleh seorang wirausahaan, maka bisnis dapat berjalan dengan minim hambatan atau meminimalisir resiko kegagalan. Ini sumber-sumber yang kita ambil untuk membuat materi ini dan karena kita membuka sesi tanya jawab.